Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu SKI. Dan kita akan masuk ke pembahasan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 106 ya. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang apa? Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Nah, lalu di antara usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur masalah sosial dan hukum. Kemudian yang kedua adalah mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga adalah menetapkan tahun Hijriah. Kemudian yang keempat adalah membuat mata uang. Lalu kelima, membangun angkatan perang. Dan 6 adalah membayar gaji pegawai dan tentara. Oke anak-anak, itulah 6 perjuangan Khalifah Umar bin Khattab yang akan kita bahas pada hari ini. Usaha yang pertama adalah mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur masalah sosial dan hukum. Lembaga-lembaga yang dibuat oleh Umar untuk mengatur kehidupan kaum muslimin antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pengaturan urusan tanah, pajak, pasar, hukum, dan sebagainya. Nah, semua lembaga itu dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin yang semakin berkembang. Usaha yang kedua adalah mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas menyimpan harta benda dan kekayaan serta membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Kekayaan tersebut berasal dari zakat, pajak, rampasan perang, infak, sedekah, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian setelah dana tersebut terkumpul banyak, akan dibagikan untuk membiayai perang, membangun masjid, membuat irigasi kebun, membantu fakir miskin, dan membayar gaji tentara. Usaha yang ketiga adalah menetapkan tahun Hijriah. Khalifah Umar menetapkan awal permulaan hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai awal penulisan kalender. Nah, karenanya kalender tersebut dinamakan dengan kalender Hijriah. Kemudian ada 12 bulan dalam kalender Hijriah. Nah, ini kita harus selalu ingat ya. Yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Kemudian usaha yang keempat adalah membuat mata uang. Untuk memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin, Umar membuat mata uang sendiri. Nah, mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak. Mata uang yang terbuat dari emas disebut dengan dinar, dan mata uang yang terbuat dari perak disebut dirham. Dengan adanya mata uang ini, jual beli antara masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Yang mana sebelumnya cara jual beli dilakukan dengan saling menukar barang atau barter. Maka kini mereka dapat melakukannya dengan cara menukar barang dengan mata uang, baik dengan dinar atau dirham. Lalu usaha Umar yang kelima adalah membangun angkatan perang. Khalifah Umar bin Khattab juga membangun angkatan perang yang kuat dan rapi. Pasukan yang kuat dan rapi ini disusun untuk mempertahankan kaum muslimin dari ancaman musuh, sekaligus untuk memperluas wilayah Islam. Tanpa pasukan yang kuat, maka sangat sulit untuk menghadapi musuh atau menaklukkan wilayah lain. Nah, pada masa sebelum Umar, pasukan Islam hanya disusun saat akan menghadapi perang. Nah, pada saat itu kaum muslimin dipanggil untuk menjadi tentara lalu berperang. Tidak ada tentara khusus yang terlatih, rapi, disiplin, dan siap tempur kapan saja saat diperlukan. Nah, kondisi demikian itu tentu mengurangi kemampuan dan kemahiran mereka dalam berperang.
Nah, oleh karena itu, Umar kemudian membentuk angkatan perang yang tugasnya hanya untuk berperang dan mereka mendapat gaji dari negara. Kemudian, usaha Umar yang keenam adalah mengatur gaji pegawai dan tentara. Pada masa Umar bin Khattab, para pegawai dan tentara mendapatkan gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal. Jadi, bukan seperti masa sebelumnya yang mana bayaran mereka itu didapatkan dari rampasan perang. Akan tetapi pada masa Umar, mereka itu mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Nah, jumlah dan besarnya gaji mereka itu disesuaikan dengan tugas dan jabatan yang dimiliki masing-masing. Umar bin Khattab berusaha mengatur pembagian harta dari Baitul Mal itu dengan pembagian yang adil. Namun, apa yang dilakukan Umar bin Khattab itu berbeda dengan langkah yang ditempuh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Umar memberikan bagian yang besar terhadap orang-orang yang telah lama ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Sementara orang-orang yang baru masuk Islam mendapat bagian yang lebih sedikit. Karena apa? Menurut pandangannya, jasa perjuangan para sahabat yang telah lama masuk Islam harus diperhitungkan dan diberi penghargaan khusus. Nah, jadi perbedaan yang bisa dilihat di sini adalah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pengaturan pemberian gaji itu berdasarkan persamaan hak. Jadi semuanya itu sama, rata. Nah, akan tetapi pada masa Umar bin Khattab, pengaturan pemberian gaji itu berdasarkan apa? Prestasi perjuangan dan keistimewaan yang dimiliki penerima harta dari Baitul Mal. Kemudian untuk tugas SKI, di sini Bapak sudah menuliskan soal latihan SKI ada 5 soal. Insya Allah semuanya mudah karena kalian sudah mendengarkan video penjelasan dari Bapak dan kalian juga sudah membaca buku. Jadi insya Allah semuanya soalnya mudah. Dan soal-soal ini silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian kalian jawab dan kalau sudah selesai silahkan laporkan tugas kalian melalui Japri. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.